Kita sampai di mana tadi? Di komponen table. Kemudian kita buat komponen lagi, satu lagi. Namanya kita buat mahasiswa form. Mahasiswa form. Biasa. Kita isi template-nya dulu dengan formnya. Oke, kita lanjut. Sorry, tadi berhenti. Kasih label ya. Nanti kita buat label. Ini nama ID-nya ntar input namanya. Nama mahasiswa inputnya teks. Kita kasih placeholder ya. Mahasiswa. ID-nya sama itu di label for-nya. Input nama. Oke. Terus dari skeleton ada kelas style kelasnya. Buat dia inputnya buat yang tadi full width biar lebar kanan kiri. Oke, kita copy paste aja yang sini. npm. Oke, terus label buat email. Oke. Email. Selain email. Terus kita mau bind datanya juga. Sama button ya lupa saya button. Sama ya, full. Sorry. Nggak usah lebar ya. Button primary. Ini siswa. Close button. Untuk sementara kita siapin datanya aja dulu yang dibutuhin. Mahasiswa di dalamnya ada nama. Kita kosongin dulu. PM kita kosongin juga. Kemudian email kita kosongin. Kita coba cek dulu gimana tampilannya. Oke. Oh ya, belum kita panggil ya. Sama seperti yang tadi, yang mahasiswa table, mahasiswa form, kita mau tampilin dulu. Ini caranya kita import mahasiswa. Oh ya, kita belum kasih nama ya mahasiswa form. Oke. Form. Oke.
mahasiswa form. Terus kita daftarin komponen yang mau kita pakai di components dan kita panggil di sini mahasiswa form. Oke. Oops, sorry. Mahasiswa sebentar. Oh, ada dua ya. Dia ada yang auto ketika kita tadi membuat ini. Terus pasti dia manggil juga. Kita back dulu deh. Ayo. Kita input nol aja. Kadang kalau dikasih suges gitu, dia suka nggak pas ketika dia taruh script. Seharusnya di komponen dia bisa ke data gitu-gitu. Ini kayaknya salah deh namanya. From. Cari name dulu. Form. Form. Mahasiswa form. Oke. Mahasiswa form. Components. Dia bilang apa? Error compile, mahasiswa form has no match and tag. Oh, kita kasih belakangnya. Nah ya, ini tampilnya udah kayak gini. Terus kita lihat di mahasiswa form udah ada objek mahasiswa dan properti objeknya yang masih kosong ya. Oke. Nah, gimana caranya sekarang dapetin data terus ngirim ke view component state. Nah, kita bisa pakai view model. Jadi ini dimasuk ke sini, terus masuk ke setiap objek mahasiswa ini, itemnya per input ini, lalu kita lempar ke app parent kita buat nambahin komponen di sini state-nya. Kita mau inject. Oke, caranya pakai view model. Nah, kita tambahin di sini atribut dari view model. Terus tadi ini ya, data kita mahasiswa dot nama. Ini mahasiswa nama. Sama kita mau lagi bind inputnya mahasiswa dot npm ini. Lagi model mahasiswa dot email. Ya. Oke, kita lihat sekarang di form masih kosong, tapi ketika kita input npm sudah bisa terisi ya.
Nama juga gitu. Oke, nama bisa keisi. Ini bisa di close ya. Oke. Nah, data udah ada nih, udah masuk di objek mahasiswa. Dia udah ke link ke input. Nah, gimana caranya supaya ketika button add mahasiswa ini keklik, ya. Nah, dia klik, ke submit, kita tambah masuk dan lempar data itu ke app. Jadi di sini parent dari komponen child, kita mau lempar objek mahasiswa ke app sini. Itu caranya pakai event listener. Nah, kita bisa pakai on submit kalau misalkan dia kan formatnya form. Nah, ini. Nah, kita buat kode lagi. Form. Kita tambahin di situ v on submit. Kita kasih prevent biar yang handle adalah si view-nya. Kemudian ketika on submit itu terjadi, kita mau yang handle itu kemana? Jadi submit mahasiswa, anggaplah formnya siswa. Oke, nah, kita buat satu model lagi, apa namanya, metode. Nah, metode pertama kali yang kita buat itu metode submit mahasiswa ini. Nah, cara buatnya sama. Objek metode dan di dalamnya isinya fungsi-fungsi. Banyak fungsi di sini ya. Kita bisa tambahin fungsi yang lain, misalkan fungsi 2. Nah, itu di sini. Nah, ini. Gitu. Nah, jadi ketika submit, dia masuk ke metode submit mahasiswa, kita mau ngapain di sini? Kita mau supaya ketika submit, kita mau tes dulu jalan nggak fungsi ini. Kita konsol log. Kalau nggak kita alert aja deh. Alert aja. Tes submit gitu ya. Submitted. Nah, bisa nggak? Kepanggil nggak? Ketika submit, ya kepanggil ya, tes submitted. Oke. Terus kita emit eventnya. Ketika kita udah kita listen tadi, mau kita lempar ke app di sini komponen, kita butuh emit data itu. Caranya gimana? Is emit. Kemudian di sini nama eventnya string. Sebenarnya di sini juga kebab case, tapi bisa gini juga, .2 mahasiswa. Terus yang kita mau kirim adalah datanya. This.mahasiswa ya. Data objek mahasiswa. Dari form ini udah cukup. Sekarang kita pindah ke app.view. Kita mau buat event handler ketika mahasiswa itu ke submit. Nah, seharusnya di sini kita bisa buat handlernya untuk mengambil datanya. Kita buat terima eventnya dengan cara gini. Form add untuk v untuk event add, kemudian mahasiswa.
tadi ya. Jadi nama event ini kita bisa taruh sini mahasiswa. Terus fungsi yang buat handle ketika event ini tertrigger, fungsi ini akan dipanggil. Kita buat di situ add mahasiswa. Nah, ketika dia tertrigger, maka mahasiswa akan metode add mahasiswa akan terpanggil gitu. Oke, data di sini kita tambahin metode. Namanya add mahasiswa tadi ya. Add mahasiswa karena dia bawa parameter. Yang kedua, parameter mahasiswa, kita butuh parameter di sini. Mahasiswa. Oke, kita konsol log dulu. Si mahasiswanya, apakah udah kekirim atau belum? Log, kita coba tes. Lihat aja. Oke, kita add. Oke, udah ada ya datanya. Email, PEM, observer. Ini data itu data observer. Ini namanya ada setter dan getter ya. Oke, terus gimana caranya? Ketika nge-add, kita masukin ke array objek mahasiswa itu. Kita tambahin sedikit kode di sini. Mahasiswa udah bisa ditampilin. Pertama kita butuh const ID. Dari data mahasiswa kita ambil panjangnya. Kita mau butuh ID terakhir itu berapa. Kalau data mahasiswa itu panjangnya lebar ya, luasnya itu lebih dari 0, maka dia data mahasiswa lainnya kita kurangin 1. Terus kita ambil ID-nya. Karena array startnya dari 0 ya. Maka indeks itu dari ID kan kita ngambil. Lalu kita harus kurangi 1. Kalau enggak, else ini kalau teman-teman masih belum jelas, ini itu shorthand if ya. Jadi di sini itu ininya buat decision ya, if else ya. Kemudian hasilnya jika true setelah tanda tanya ini. Setelah true, ini hasil true. Kemudian kalau false di antara titik 2. Nah ini. Setelah titik 2 ini hasilnya false. Kalau hasilnya false, misalkan lengthnya 0, maka kita isi ID itu 0 juga. Oke, kita dapat last ID terakhir. Maka konsol lagi. Const ID dengan last ID ditambah 1. Nah, logikanya ID terakhir yang ada di array kita tambahin 1 buat dapetin ID baru. Kita mau ulang dan mau ambil return dari data array tersebut dengan cara kita pakai spread. Mahasiswa. Kita buat satu variabel const karena kita nggak rubah. Kita pakai namanya spread titiknya itu 3 kali itu buat ngulang, dan kita tampung di objek baru ini. Kita tampung di objek baru dengan ID. Oke. Nah, ini penggunaan spread. Sama
kayak kita ngulang di apa namanya for. Cuma masalahnya kan kita butuh dia objek baru. Jadi kita lebih baik kalau kita apa namanya function itu kita return daripada kita pakai global variable. Nah, terus kemudian data mahasiswa ini kita isi sama objek yang udah kita ambil tadi berdasarkan ID ini. Mahasiswa kita tambah. Jadi ini kita buat satu objek mahasiswa baru ditambah dengan item ID, maka hasilnya di mahasiswa baru. Terus kita mau buat data mahasiswa, kita ulang data mahasiswa, terus kita tambahin sama objek baru itu, gitu. Nah, okay. Pendek aja gini. Terus kita lihat hasilnya kalau kita tambah. Ups, ada error ya. Oke, bentar. ISD. Oh iya, benar. ID. Ini ya. Oke. Nah, kita coba tambah lagi. Ya, nambah ya. Nah, itu kita udah bisa ngebuat add, tapi datanya masih data memori ya, data array di lokal.